Baik, pada kesempatan ini saya akan uji nyali barangkali menginstal Squid. Wes, bukan Squid ini maksudnya. Squid proxy. Ini mah apa sih Squid ini, apa sih? Gurita apa itulah. Squid proxy ini adalah aplikasi untuk mengcache, menyimpan, membantu mengambilkan konten di internet. Oke, mungkin bagusnya digambar sih kira-kira gini. Jadi kalau kita punya internet, misalnya kita punya internet nih, sini ada internet besar, internet, oke. Di sini ada user, user tidak langsung ngambil konten di internet secara langsung, jadi kita menginstalasi server Squid. Server Squid. Jadi tugasnya Squid adalah saya rada gede gitu ya. Dia akan ngambil konten-konten dari internet yang pengen diambil sama user. Nanti setelah itu disimpan di sini kontennya. Jadi konten-konten itu bentuknya kayak gini, misalnya ini konten. Ini ada, bisa gitu ya. Baru tahu saya. Ini ada konten yang ada di internet, kita ambilin. Kita ambil, nah ini kontennya disimpan di sini semua. Nah konten ini diambil sama si user. Jadi tiap kali dia request ke sini, Squidnya akan ngambil konten yang di request. Juga mungkin kan di request ada link-linknya, sebagian dari link-link itu akan diambilin juga. Jadi bukan hanya konten yang dia butuhkan, link-link yang lainnya juga diambil, dan semuanya disimpan di sini. Nah, kalau kontennya sudah ada di dalam sini, kalau ada request kedua, kontennya tidak akan lagi diambil ke internet, dia ambil yang lokal ada di sini. Dengan cara itu kita bisa hemat bandwidth. Jadi salah satu keuntungan dengan Squid adalah hemat bandwidth, karena dia akan ambil konten yang lokal ada di sini. Prioritasnya yang di sini dulu, dia cek dulu udah pernah diambil belum. Kalau udah pernah diambil, udah ada filenya di sini, yang ini yang dikasih. Gitu ceritanya. Jadi cara kerjanya, user minta server yang ini ambil ke internet, kemudian disimpan di harddisk dia lokal di sini. Ini juga dikasih ke sini. Tapi kalau ada permintaan yang kedua, ketiga, ini akan terutama kepake banget di berita-berita online, di kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak berita online. Nah, cuman yang jadi masalah sekarang kebanyakan kita pakai HTTPS buat requestnya. Squidnya jadi nggak, Squid berjalan buat HTTP oke. HTTPS enggak. Terakhir sih, tapi nggak tahu sih sekarang HTTPS bisa juga nggak. Terakhir sih HTTP aja, HTTPS nggak bisa. Jadi HTTPS akan di bypass, dia akan langsung ngambil ke internet. Akibatnya ini tidak berfungsi gitu. Tapi itu saya pakai terakhir sekitar 15, di atas 10 tahun yang lalu lah. Jadi kita pengen tahu bagaimana kita coba install ini Squidnya. Bisa nggak saya install Squidnya lagi sekarang? Oke. Ini sudah saya buatkan Ubuntu server Squid. Saya kasih nama Ubuntu server Squid. Isinya sih masih kosong. Kita akan jalankan dia akan jalan. Kemudian nanti saya akan coba install Squidnya. Oke. Ini percobaan banget nih, nggak tahu jalan, nggak tahu enggak nih. Jadi kita sambil eksperimen bikin konten YouTube. Oke, dia udah mulai jalan. Masih belum? Nah, oke, udah. Dia udah dapat IP address segala macam. Dia akan start semuanya, account service jalan, saya masuk. Oke, masuk ke dalam ininya.
config IP-nya 187, clear layar. Ini 187. Sekarang saya tidak akan pakai yang ini, saya akan pakai ini, SSH ono 187. Yes, 1 2 3 4 5 6. Oke, saya masuk ke 187, sudo su clear. Kelihatan dia 187 ini IP-nya. apt update. Oke. apt update sudah dilakukan. Oke. Sekarang kita coba lihat catatan cara install Squid. Ada di wiki saya, kata kuncinya mungkin Squid. Ini catatan lama. Squid adalah cache proxy server web. Oh, HTTPS, FTP dan banyak lagi. Oke, berarti dia dukung HTTPS juga. Ini mengurangi bandwidth untuk waktu respons secara nyimpan ulang. Oke, berarti dia dukung HTTPS. Jadi tadi yang ini salah nih. Bentar, mana tadi? Ini HTTPS, FTP. Katanya teorinya sih. Teorinya seperti itu. Dia untuk dukung itu. Tapi ini yang lewat browser ya, jadi browsernya harus di set supaya pakai cache servernya Squid, bukan traffic biasa gitu. Jadi emang browsernya minta ke Squid untuk diambilkan. Oke, cari Squid, instalasi Squid, pastikan DNS berjalan baik. Coba kita cek DNS-nya jalan bagus kagak. Coba kita cek di sini detik.com. Jalan, dapat IP-nya detik.com. Oke. Jadi DNS jalan bagus, nggak masalah. Install Squid cuman gini aja, apt. Kayak gini sih sekarang. Sekarang saya lebih suka tambahin Y, biar kagak repot. Tidak pencet enter. Ini nggak usah, buang aja. Ups. Jadi instalasinya gampang sih harusnya. Oke. Kita lihat dulu konfigurasinya, cuman kita ngasih tahu kalau IP ini lokal. Jadi ini IP 192.168 itu lokal, 172.16 segala macam lokal, jadi tidak akan di cache di Squid karena itu jaringan lokal. Tapi selain itu jaringan internet, jadi akan di cache di Squid. Cuman gitu aja konfigurasinya, terus restart. Oke, kemudian kita setup di Firefox. Ini kurang, ini satu. Oke, ini kita restart ya Squidnya. Kita installnya cuma gini aja. Oke, dia install Squid. Oke, harusnya sih cuma gini doang sih. Visible hostname. Ini IP address yang digunakan oleh Squid kita. Ini IP-nya tadi 187 ya. 192.168.167 IP addressnya kita. Oke. Wah, butuh waktu lama juga nih buat instalasi. Kita akan pause aja kalau gitu biar urusannya lebih gampang. Anda nggak usah nungguin kayak orang gila, kayak biar saya aja yang cukup gila nungguin. Baik, instalasi Squid sudah selesai. Coba kita lihat di konfigurasi Squidnya. Ini kita edit sama. Kita edit. Mana tadi host? Visible hostname. Visible hostname. Portnya ini harus perhatikan, ini portnya 3128. Name. Oh, dia bilang automatically detect the system hostname. Jadi kita nggak perlu ngeset. Jadi ini bisa kosong nih sebenarnya sih. Ini saya edit aja kalau gitu filenya. Jadi praktis nggak ada yang di set sih.
Squid ini langsung jalan tanpa setting. Kalau mau ACL lokalnetnya bisa kita aktifin, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa sih, pura-pura bego aja, jadi semuanya di cache. HTTP access allow lokalnet, coba ada lokalnet nggak di sini? Ini nama yang kita buat sih, lokalnet. Oh, dia buat nih lokalnet 0, 110, 100, 172, 192, 168. Terus dia punya HTTP access allow. HTTP access allow ada di bawah sini. Ini deny ini allow. Localhost. Oh, lokalnetnya yang ini nggak di ini. Saya tambahin aja kalau gitu. HTTP allow lokalnet. Ini saya tambahin di sini. Tambahin aja di sini ya. Lokalnet. Jadi bisa ditambah kayak gitu sih. Oke. Selesai sudah. Konfigurasi Squidon gitu aja. Praktis nggak dikonfigurasi juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi ini kalau mau dikasih manual cuman ini aja, sisanya nggak perlu dikonfigurasi. Terus kita tinggal start squidnya, maka ini bisa etc initiated squid dos restart. Coba di restart. Oke, harusnya squidnya udah jalan. Butuh waktu dia. Butuh waktu buat mungkin karena ini pertama kali dia inisialisasi harddisk segala macam nih kayaknya. Oke, belum. Oke, ini saya save aja dulu. Saya akan ngerubah konfigurasi cache-nya. Biasanya ada di proxy-nya, ada di setting, preference, privacy security. Ini sambil saya nyari, saya udah lupa ada di mana nih tempatnya. History, ada cache file data collection, security certificate nggak ada. Cari proxy. Oh, ini dia. Network setting, di sini ada proxy. Proxy. Ada di network setting. Nah, ini use system proxy setting. Manual proxy configuration. Nah, ini kita bisa set ini sebenarnya. Kita bisa kesiniin. Kita coba semua masukin ya, 192.168.0.1. Wah, ini IP-nya berapa di sini? Ini udah selesai. If config 187 portnya tadi harus dibaca, nggak hafal saya. Ada paling atas. Oke, biasanya setting paling pertamanya port. Ya, 3128 kalau nggak salah. Ini dia HTTP port 3128. Oke, cobain ya. 3128. Nah, ini HTTPS allow to use HTTP. Nah, ini saya kayak sini sekalian. Jadi FTP, HTTPS sama HTTP semuanya ke 192.168.0.187.3128. Diokein. Oke. Jadi dia akan ngambil HTTPS juga sekalian. Oke, sekarang kita akan coba uji nyali. Percobaan. Saya matiin dulu ini. Close tab. Oke. Kita akan coba lagi buka. Dengan kondisi tadi proxy-nya udah diarahin ke sana. Coba masuk ke www.google.com. Google tuh langsung HTTPS. Dia refusing connection. Ada yang HTTP nggak? Oh, Ono Center. Ini HTTP nih, nggak ada HTTPS nya.
Akses deny, berarti ada masalah di akses kontrolnya. Ini masalah nih. Saya rubah dulu di sininya, proxy-nya. Use system proxy dulu, saya rubah lagi. Kacau. Oke, coba Squid. Ini di sorry. Ini ACL source-nya harus kita kasih izin IP lokalnya, allow local net. Oke, ini harus ditambahin nih, bener. Kalau ini yang bikin gara-gara kita nggak diizinin. Jadi kita harus masuk sini. Oke, ACL local net. Oke, ini di sini local netnya ada. Sekarang save portnya ada, tinggal HTTP akses. HTTP akses. Udah saya bikin, tambahin lagi ya. HTTP, padahal udah dibikin loh, HTTP akses allow local net. Local net ada di atas ini sih sebenarnya. Kalau nggak dia nggak mau, emang bener. Ini dia. /16 udah, /12, /8 udah semua. Ini harusnya udah semua aman. Squid restart. Jadi diblokir dia, masih nggak bisa, belum diizinin buat ini. Kuncinya di HTTP akses allow local net ini. Cobain, mudah-mudahan nih berhasil ya. Kalau nggak berhasil bingung. Lama banget ya restartnya Squid ini. Ini kita ganti lagi proxy-nya, kita manual proxy ke sini 3128. Oke. Coba lihat, oke udah jadi. Sekarang kita akan coba matiin lagi, close. Coba kita buka lagi yang HTTP aja dulu, /wiki. Bisa nggak? Nah, bisa sih sekarang. Coba lihat. Ini preference-nya proxy. Oke, sekarang udah di proxy ke sini, dia nggak masalah. Ke sini oke, coba kita klik ini. Nih berhasil jalan. Ini pakai Squid ini sebenarnya. Yang ambil Squid ini. Oke, sekarang kita coba HTTPS ya. Coba masuk Google dulu, google.com. Mau nggak dia HTTPS? Saya ragu-ragu boleh apa nggak. Ya masalah dia. Serius ngambil HTTPS ke Google. Nah, HTTPS nggak bisa. Makanya perasaan saya nggak bisa. Bisa nih. Ke sini bisa nih. Dia ke Google nggak bisa. Ini HTTPS juga, LMS Sound Center, Google HTTPS soalnya. Coba detik.com. Mau HTTPS? Oh, Google aja nggak mau ya? Nggak segampang itu ternyata, nggak semuanya mau deh. Coba YouTube mau nggak? YouTube nggak bisa, video nggak bisa kalau nggak salah sih. Mau nggak YouTube? Nah, Google pada nggak mau semua nih. Detik.com nggak masalah. Coba masuk Kompas. Masuk tuh berita terkini hari ini, masuk Kompas. Cuman masuk yang Google ini nggak mau dia. Kenapa ya? Oke, paling nggak dia jalan untuk
Ini masih saya harus cari-cari lagi kenapa ini nggak bisa ini. Yang YouTube, Google, coba Google apalagi yang aneh lagi. Yahoo. Yahoo.com, coba masuk yang luar negeri yang gila-gila ya. Misalnya eBay.com. Masuk eBay nggak masalah. eBay masuk, Yahoo nggak mau masuk. Facebook. Apalagi sih orang pada pakai apa aja, Twitter masuk Twitter nggak masalah. Ada yang bisa, ada yang enggak, nggak tahu kenapa. Jadi ada yang bisa, ada yang enggak. eBay mau, Yahoo nggak mau, ini Kompas mau, ini YouTube nggak mau, Detik mau. Jadi ada yang mau, ada yang enggak. Ini kan ke YouTube nih, langsung nggak mau nyambung dia karena YouTube. Jadi semua Google nggak ada yang mau semua. Saya nggak bisa nyari. Jadi kita akan coba lepasin dulu Squidnya. Cara ngelepasnya preference proxy. Ini auto detect proxy setting network. Oke. Ini udah dilepas nih harusnya. Coba reload. Nah, mau sekarang reload. Mau sekarang Detikcom coba di reload. Ini harusnya keluar nih nanti. Sambungan ke ini YouTube-nya jalan jadinya. Ini eBay, Facebook, reload, mau dia. Jadi kenapa ada yang mau, ada yang enggak, saya nggak tahu juga nih kenapa bisa kayak gitu ya. Oke, coba bentar. Squid HTTPS Google. Walah, mabok. Settingannya nggak gampang rupanya, mabok. Ini dia kuncinya nih di sini. Walah. Oke. Jadi PR-nya cukup lumayan kalau mau HTTPS bisa jalan dengan baik. Ini harus dikerjain, ini PR-nya gede banget. Mabok kerjainnya. Ada. Oke, paling enggak Squidnya sudah jalan, tapi untuk HTTPS masih seru. Kadang-kadang jalan, kadang-kadang enggak. Ini saya bisa jalan karena pakai yang HTTPS yang sederhana aja sih, jadi masih bisa jalan. Ini siapa? Anton Raharja yang install waktu itu, jadi ini bisa jalan. Oke. Cuman yang menarik nih eBay bisa, tadi apa Twitter bisa. Jadi cuman Google kayaknya secure banget ya. Jadi nggak segampang itu meng-cache Google itu ternyata. YouTube, Google dan teman-temannya nggak gampang rupanya. Itu demikian, mudah-mudahan kita bisa salah klik. Kita bisa lihat fungsi dari Squid seperti ini. Ini sangat membantu sekali untuk menghemat bandwidth. Jadi hanya sedikit yang kita ambil. Semua akan kita ambil di cache ini. Jadi kalau user lain akan baca berita apa segala macam, kalau beritanya berulang-ulang segala macam, ini yang ambil di Squid ini. Dengan cara itu kita sangat bisa menghemat bandwidth. Tapi hematnya sekitar 10-20%an sih sebenarnya. Kita akan tolong banget untuk berita-berita online segala macam, ketolong gitu. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.